Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Faris Ardianto, di mana hari ini kita mengoperasikan eksavator Sani dengan tipe 365H Pro ya teman-teman semua. Jadi di video ini saya ingin mengajak teman-teman pemula untuk mengenal cara melakukan P2H, nama komponen serta fungsi-fungsinya. Oke, sebelum kita lanjut, diharapkan teman-teman semua untuk like serta komen atau subscribe video saya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya karena di setiap harinya saya akan mengupload video tentang alat berat. Kita akan bongkar rahasia alat berat semua ya teman-teman. Ini alat yang akan kita P2H yang saya operasikan hari ini ya. Di bagian belakang ada travel motor atau final drive di bagian belakang. Kalau bagian depan ada idler. Bisa paham ya teman-teman? Di belakang ini travel motornya sebagai penggerak maju dan mundurnya trek untuk keseluruhannya. Setelah itu ini ada sprocket. Sprocket juga ini fungsinya untuk memutar daripada track linknya ini ya. Ada sprocket. Setelah itu ini dia track link, linknya ya teman-teman, link. Sementara ini namanya papan su atau track su. Teman-teman bisa menyebut track su atau papan su. Yang besar ini ada yang menyebutnya chassis. Untuk under carry-nya ada juga yang menyebutnya track frame atau frame track. Oke ya teman-teman. Ini untuk tempat pijakan operator, pijakan kaki. Kemudian di bagian sini kita akan melihat carry roller, up roller ya, roller bagian atas. Dia ada 2 biji. Kemudian di bagian bawah untuk rollernya ada 9 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di bagian bawah ada 9 roller. Fungsinya untuk melanjutkan atau menghaluskan putaran dari track linknya. Ini ya teman-teman track linknya. Kemudian ini dia namanya safety link. Ini juga safety link. Itu juga safety untuk track linknya, supaya pada saat kendor tidak langsung keluar ya, tidak langsung lepas. Untuk track linknya ini ada safety linknya yang menahan. Di sini juga ada lubang untuk adjuster. Di sini, tapi ditutup oleh lumpurnya, kita tidak bisa lihat. Di dalam sini ada per. Kita akan lakukan grease apabila terjadi kelonggaran pada track linknya. Untuk idlernya dia bisa maju dan mundur. Ketika sudah mulai longgar track linknya, kita akan lakukan grease di dalam sini. Ada nempel di dalamnya. Nanti biasanya mekanik yang akan buka. Lanjut di bagian depan kita akan melihat safety untuk roller dan track linknya. Yang ini untuk putaran depan ya teman-teman. Ini namanya idler. Ini idler. Di bagian kanan juga sama ya. Di bagian kanan sama seperti di bagian kiri tadi teman-teman. Sudah bisa dipahami ya. Dan di bagian tengah sini kita akan melihat bearing circle atau bearing swingnya. Dia di bagian dalam sini, bearing swingnya. Ini untuk nepel pelumasan bearing circle yang ada di dalam. Itu dia untuk klaksonnya ya. Ini untuk hose, silinder boom.
Oke, kita lanjut bagian depan. Ada baketnya. Sini baketnya teman-teman. Yang ini kuku baket. Tujuannya kuku baket ini untuk menjadi tumpuan atau penghancur pertama pada material yang lebih keras. Material yang bebatuannya yang lebih keras. Setelah itu ini namanya adaptor. Adaptor ini. Itu sudah tidak ada kuku baketnya. Jadi untuk nomor urutnya nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nomor urut kuku baket dan adaptornya. Di sini ada cutting bucket. Cutting bucket tujuannya untuk memotong, biasanya saya gunakan untuk memotong akar pohon atau meratakan galian yang bagian sampingnya. Ini cutting bucketnya. Ini bucketnya. Setelah itu anting-anting bucket. Ini ada pen bucket. Ini pen bucket ya. Setelah itu link I. Ini link I. Dan yang ini link H. Untuk tempat grease-nya ada ya, kelihatan teman-teman, tempat grease. Itu untuk lock pennya. Dan hose yang ini dia tujuannya untuk digunakan pada saat kita menggunakan breaker. Ini hose yang ini. Jadi bila tidak menggunakan breaker seperti ini tidak difungsikan. Kita cuma menggunakan bucket biasa. Ini silinder bucket. Oke teman-teman, ini silinder bucketnya dan hose-nya. Setelah itu yang besar ini namanya arm. Ini arm. Kemudian ada silinder armnya untuk gerak menjauh dan mendekat pada alat. Itu salah satu gerak untuk kombinasi juga pada saat mengangkat material, mengangkat dan membuang material. Kemudian yang ini namanya boom. Boom. Gerakannya naik dan turun. Setelah itu ada silinder boom. Ini silinder boomnya. Sama gerakannya naik untuk menurunkan boom. Dan yang ini namanya root. Silinder root. Di bagian silinder arm juga ada ya, silinder root. Ini dia. Oke, kita lanjut bagian samping kanan unit. Tinggal dibuka. Duh, sudah mulai keras. Oke. Jadi teman-teman, yang ini namanya rakor. Ingat ya, ini namanya rakor. Dia juga sebagai pemisah solar dan airnya. Kalau yang ini namanya water separator. Sama juga untuk pemisah solar dan air. Yang di atas dan di bawah kita melihat ada dua saringan. Ada dua saringan. Jadi ini saringan solar. Kemudian ada selang yang menuju ke atas. Berarti itu saringan solar. Ya. Yang ini rakor, yang itu water separator, yang itu saringan solar, filter solar. Oke ya. Kalau yang ini dia filter oli mesin, saringan oli mesin, oli engine. Oke ya teman. Jadi untuk mengecek oli hidrolik, dia di bagian sini. Mengecek oli hidrolik. Ini pabrik sudah memberikan kode pada saat mengecek oli hidrolik, posisi bucket, posisi arm dan boom seperti apa. Ini ya. Seperti ini posisinya. Nanti levelnya olinya akan muncul seperti ini. Apabila turun berarti kurang. Kalau naik berarti berlebihan. Jadi harus pas seperti ini.
Ini untuk pengecekannya langsung ya, tanpa harus kita membuka lagi tangki oli hidrolik. Ini pengecekannya. Oke ya teman-teman, bisa paham? Kita lanjut bagian kiri unit ya teman-teman. Di sini kita melihat banyak jenis-jenis pendingin. Yang ini dia namanya radiator. Ini radiator untuk mendinginkan air radiator. Kemudian di sebelahnya juga ada ya. Dia terpisah dengan radiator. Ini dia oli coolant atau pendingin untuk oli hidroliknya. Pendingin untuk oli hidrolik. Ini dia hostnya yang menuju ke sebelah ya, untuk pendingin oli hidrolik. Yang ini yang besar. Yang di sebelahnya untuk pendingin air radiator. Oke ya teman-teman, bisa paham? Itu radiatornya. Setelah itu yang ini namanya dia intercooler, pendingin udara atau saringan yang akan langsung ke manifold dan yang untuk siap dibakar oleh ruang bakar. Kalau yang ini dia namanya kondensor AC. Ini kondensor AC. Sama juga ya sebagai pendingin. Lanjut di bagian samping sini, kita melihat air cleaner atau saringan udara. Ini biasa saya mengeceknya cuma seperti ini. Ketika banyak kotoran berarti sudah kotor saringannya di dalam. Ini untuk switch pembunuh aki. Ini switch pembunuh. Akinya ada di sini. Ini switch pembunuh. Oke ya. Yang ini untuk tangki air wiper. Disimpan di sini tangki air wipernya. Kemudian pada saat kita fungsikan, nanti akan ada semburan air yang muncul dari depannya, dari kaca depan. Oke ya teman-teman. Kemudian ini untuk bagian elektriknya, sekringnya, panel-panelnya di bagian sini. Yang ini namanya swivel jointnya. Ini hose kecil yang dari stick joint kita sering operasikan, lari ke sini swivel jointnya. Oke ya teman-teman, bisa paham? Ini untuk tempat sekringnya. Di sini ada fray cleanernya atau biasa saringan kasar. Yang saringan kasar. Ini saringan halusnya. Oke ya, kita tutup, kita lanjut di bagian mesin. Oke, kita lanjut di bagian mesin. Naik ke atas. Ini teman-teman juga mungkin penasaran dengan box yang ada di sini. Kita buka ya. Nah, jadi box di sini kosong. Kalau untuk di Komatsu biasanya box ini dia untuk aki. Oke ya. Kita lanjut naik ya. Ini dia tangki bahan bakar, tangki solar. Untuk tangki solarnya ini sepertinya kapasitasnya itu dia 500 liter kurang lebih. Karena setiap saya mengisi biasanya pada saat jarum solar di monitor sudah merah sekali paling bawah, saya mengisi 480, 470, pokoknya sedikit yang paling tinggi biasanya saya mengisi 480. Kadang 450, kadang 400. Jadi saya prediksi kurang lebih 500 liter ya teman-teman, untuk pada saat kosong. Di bagian samping tangki bahan bakar ini tangki oli hidrolik. Untuk pengecekannya di sana tadi ya. Untuk pengisiannya ini dia. Untuk pengisiannya biasa mekanik yang datang tambah, yang datang mengecek. Kemudian di bagian sini ada motor swing. Untuk pengecekan olinya dicabut saja sticknya bagian sini. Itu ya. Untuk pengecekan oli motor swing masih normal ya. Untuk menambah oli motor swing ini dia. Menambah oli. Jadi beda ya teman-teman. Tempat oli mesin,
oli hidrolik, motor swing beda ya tempat-tempatnya. Jadi motor swing ini dia punya oli sendiri, punya tempat oli sendiri. Lanjut di bagian bawah itu center joint. Center jointnya, center joint itu dia fungsinya untuk menyuplai oli hidrolik di travelingnya, di tracknya ya teman-teman, untuk menggerakkan yang tadi saya sebut travel motor gitu ya teman-teman. Kemudian di bagian sini kita akan melihat kontrol valve-nya, ini yang mengontrol eksavator ini, kontrol valve-nya. Lanjut kita mengecek oli mesin. Nah, untuk mengecek oli mesin tinggal dilepaskan yang ini, kemudian satu lagi locknya dilepaskan, setelah itu diangkat. Oke, nanti dia akan lock dengan sendirinya pada saat pengangkatan full. Untuk pengecekan oli mesin, ini dia stick olinya. Seperti teman-teman, ini masih panas, belum lama saya operasikan tadi, jadi masih normal tadi pengecekan P2H pada awal shift. Kemudian untuk tali fambelnya diperiksa juga kekencangannya. Yang ini namanya alternator atau dinamo pengisian, fungsinya untuk mengisi akinya agar tidak lobet ininya. Setelah itu kipasnya juga kita harus cek. Untuk turbonya ini ya teman-teman, ini turbo, ini exhaustnya kendal pot, itu kendal pot bagian situ. Setelah itu untuk pengecekan air radiator. Nah, air radiator untuk pengecekannya bagian sini, tinggal diangkat. Cuma dalam kondisi panas karena belum lama saya matikan ya. Tinggal dibuka saja, kemudian dicek normal, pasang kembali. Kalau kurang, isikan air kembali ya teman-teman. Oke, untuk injek spamnya ini ya teman-teman, injek spamnya dia sudah menggunakan tipe common rail, bukan lagi pompa injek spam yang manual ya, sudah menggunakan elektrik untuk injek spamnya. Oke, paling di pengecekan setiap unitnya yang kita kelilingi tadi, untuk level olinya dicek, saringan-saringannya semua dicek. Setelah itu rembesan-rembesannya dicek, jangan sampai ada kebocoran oli atau rembesan-rembesannya. Untuk pengisian oli mesinnya ini ya, untuk pengisian oli mesin. Setelah kita rasa aman, kita tutup kembali. Tutupnya saya biasa menggunakan kaki, saya kasih maju kaki ke depan. Nah, tinggal angkat begini gitu ya, bisa dimengerti. Angkat dulu, majukan full, dorong, kemudian ini diangkat, turun. Setelah itu kancing kembali, ini juga kancing kembali. Oke ya. Ada satu yang kita lupa, ini counterweight bagian belakang ini namanya counterweight atau pemberat, penyeimbang. Karena biasa pada saat kita mengangkat beban berat di depan, ini yang menjadi penyeimbang counterweightnya. Oke ya teman-teman, bisa dipahami. Semoga dengan video ini teman-teman semua bisa lebih mengenal tentang eksavator, tentang alat berat. Oke ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe.